Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda sekalian dan teman-teman? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini aku akan mereview tentang buku yang berjudul Rahma el-Yunusiyah dengan arus sejarah Rahma el-Yunusiyah dalam arus sejarah Indonesia. Buku ini adalah terbitan dari Malapadi Presindo. Ya, ini ya, Masya Allah. Terdiri dari berapa halaman ya? Kita lihat ada 254 halaman. Kemudian seperti ini kita lihat daftar isinya. Rahma el-Yunusiyah dalam arus sejarah Indonesia oleh Hendra Sugiantoro. Matapadi, tadi bacanya malah ya, Matapadi Presindo ya. Ini sudah terdaftar ya. Kemudian kita lihat daftar isinya. Daftar isinya, pengantar penulis, daftar isi, singkatan dan akronim, kamus istilah, sekilas jejak, riwayat hidup, kelahiran dan masa kanak-kanak, pendidikan, pernikahan, perjuangan mendirikan sekolah, peran dalam perjuangan kemerdekaan, zaman kolonialisme Belanda, masa pendudukan Jepang, pembentukan tentara nasional, keberangkatan Laskar Rakyat, kedatangan sekutu, pembentukan TKR, pasukan ekstremis, perang kemerdekaan, agresi Belanda, kemelut Renville, Dorstut, Nar, Bukit Tinggi. Wah, kalau aku salah bacanya mohon dimaafkan ya, atau boleh komen di bawah ya. Siasat gerilya, penangkapan Rahmah, panggung politik, konsep pemikiran, perempuan bergelar syaikhoh. Masya Allah, perempuan bergelar syaikhoh ya. Kemudian takdir kematian, perguruan tinggi Puteri saat ini, penutup, sumber referensi, lampiran, keterangan tanda dikenal, akte Van Beckendijk. Kalau salah mohon dimaafkan ya. Surat pemberitahuan penetapan terpilih dalam pemilihan anggota DPR, anggota fraksi Masyumi hasil pemilu 1955, Rahmah dalam profil anggota parlemen hasil pemilu 1955 tentang penulis. Masya Allah ya. Ini ada singkatan dan akronim. Adi, Afnei, BKR, BPKKP, BPI, BPUPKI, Damai, DDI, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, DPA, DPD, DPR, DMP, DPR. Insya Allah ya, banyak sekali. Baik, kemudian tuh segini 2-3 halaman ya. Oh, masih banyak. Ini kamus istilah, ada kamus istilahnya. Afdeling, wilayah sekitar kabupaten, batalion, kesatuan tentara yang merupakan bagian dari resimen dan lain-lain ya. Ini segini, sekilas jejak. Jadi ini buku tentang sejarah pahlawan Indonesia yang bernama Rahmah el-Yunusiyah. Beliau itu berasal dari Padang. Dari Padang ya. Nih, Masya Allah, ini ada Rafi'ah ibunda Rahmah el-Yunusiyah. Kemudian ini foto beliau ya. Potret Rahmah el-Yunusiyah saat berusia 40 tahun. Sumber Rahmah el-Yunusiyah dan Zainuddin Labai el-Yunusi, dua bersaudara tokoh pembaharuan sistem pendidikan di Indonesia. Ini baca buku. Buku apa? Buku Rahmah el-Yunusiyah. Riwayat hidup. Nah, ini riwayat hidupnya ya. Jadi ini buku kalau mau referensi mencari, barangkali ada teman-teman mahasiswa sedang penelitian atau sedang mencari tentang pahlawan-pahlawan Indonesia yang tidak terkenal di kalangan publik gitu ya. Ini ada namanya Rahmah el-Yunusiyah. Ini judul-judulnya begini tuh.
Kita baca yang foto-fotonya ini ya. Duduk dari kiri Syekh Abbas Abdullah, Syekh Ibrahim Musa, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Muhammad Jamil Jambek. Ini ejaan zaman dulu ya. Jadi kalau J itu DJ gitu ya. Kalau Soekarno, Soeharto begitu ya. Ini gambar-gambarnya, Masya Allah ya. Seperti itu nih gambar-gambar sejarah. Jadi Rahma El Yunusia ini seorang perempuan pahlawan Indonesia yang mana beliau itu berkecimpung di dunia pendidikan, perpolitikan gitu ya. Kemudian juga sebagai pejuang ya, pejuang melawan penjajahan. Waktu itu sedang masa penjajahan ya. Potret Zainuddin Labai dalam majalah Panji Pustaka. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kita lihat foto-fotonya. Ini apa fotonya nih? Rahma El Yunusia dan putri bungsu pahlawan Aceh Tengku Panglima Polim. Oh, Panglima Polim itu ini ya, pahlawan yang ada dari Aceh ya. Fatimah ketika menuntut ilmu di Dinia School Putri tahun 1941, sumber Kominfo Padang Panjang ya. Jadi di Padang Panjang termasuk beliau juga sebagai pendirinya, itu sampai sekarang masih ada yang namanya Dinia Putri, dan itu kabarnya besar sekali ya. Dan di sana itu menurut yang info yang aku dapat itu kayak Muhammad Hatta, Bapak Muhammad Hatta itu berasal dari sana seperti itu. Kemudian perjuangan mendirikan sekolah apa nak? Cari aja. Nih ya, Masya Allah, ada catatan kakinya lengkap tuh. Jadi teman-teman yang butuh untuk penelitian atau apa ya, kalau orang-orang kampus itu penelitian pustaka atau apa, itu lengkap ya di sini ya tuh. Seperti itu. Jadi ilmiah lah ya. Enggak hanya sekedar dongeng tapi ilmiah. Kerusakan yang diakibatkan gempa bumi di Padang Panjang Juni 1926. Ini kerusakan. Oh, jadi dulu pernah ya di Padang, apa di Padang ya? Di Aceh gempa. Nggak bisa nak pakai itu nak. Itu nanti ini patah, maaf ya anakku bertanya-tanya. Ya, kemudian selanjutnya aku tertarik yang bergelar Syaikhoh loh ya. Kita cari ya. Rahma El Yunusia duduk bersama alumni perguruannya di Batavia. Dulu Batavia itu Jakarta ya. Sekarang Jakarta, dulu Batavia. Sumber foto Rahma El Yunusia dan Zainuddin Labai El Yunusi, dua bersaudara tokoh pembaharu sistem pendidikan di Indonesia ya, tokoh pembaharu sistem pendidikan di Indonesia. Masya Allah ya, zaman dulu ini ya, zaman penjajahan Belanda itu perempuan-perempuan di sana, perempuan-perempuan di Padang itu sudah pakai menutup auratnya syar'i gitu ya. Masya Allah, sudah menutup aurat dari sejak zaman dahulu. Ini adalah foto Rahma El Yunusia menyampaikan pidatonya pada peresmian Al-Jami'atud Diniyah Lil Banat tahun 1967. Sumber foto Rahma El Yunusia dan Zainuddin Labai El Yunusi, dua bersaudara tokoh pembaharu sistem pendidikan Indonesia. Peran dalam perjuangan kemerdekaan ya, lengkap lah pokoknya di sini. Jadi teman-teman yang butuh referensi tentang Rahma El Yunusi ya, tentang sejarah-sejarah pendidikan di Padang, itu bisa buku ini bagus. Buku ini juga lengkap, ilmiah gitu ya, ilmiah, catatan kakinya lengkap. Jadi kalau mau dirujuk, mau dilihat itu nanti bisa oh ini nggak ngarang gitu, nggak sekedar dongeng belaka seperti itu ya. Ini Komandan Brigade Kolonel JW Sulter
menjelang pemberangkatan pasukan Brigade U dari Jakarta ke Padang pada November 1946. Sumber foto www Nasional Al-Arsif NL. Perang kemerdekaan ya. Agresi Belanda menurut Renville. Nah, aku ini mau nyari yang digelarin Syekhoh. Nah, mana ya? Panggung politik. Coba kita lihat kembali ke daftar isi. Aku penasaran sama yang bergelar Syekhoh. Kita lihat halaman 215. Kita cari halaman 215 ya. 215 211 213 ini. Guru itu harus tahu bahwa murid-muridnya membutuhkan yang baik dan banyak. Oleh sebab itu, ia sendiri lebih dahulu mempersiapkan diri dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Guru itu harus sanggup mencarikan gaya dan variasi dalam menerangkan pelajaran pada muridnya, sehingga pelajaran itu menjadi hidup dalam pikiran jiwa murid tersebut. Lakukan tugas mendidik itu dengan gembira dan penuh kesabaran, serta dengan penuh kesadaran bahwa Anda adalah dalam melaksanakan tugas suci yang dituntut oleh agama dan bangsa kita. Rahma El Yunusia, 4 Januari 1969. Nih gambarnya asramanya, asrama Diniyah, asrama perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Masya Allah ya. Perempuan bergelar Syekhoh. Pada 1950-an, Rektor Universitas Al-Azhar, Dr. Syekh Abdurrahman Taj dan timnya mengadakan kunjungan ke perguruan tinggi Putri Diniyah, lembaga pendidikan milik Rahmah, menginspirasi Universitas Al-Azhar mendirikan Kuliatul Lil Banat. Rahmah secara tidak langsung ikut mendirikan lembaga pendidikan khusus perempuan di Universitas Al-Azhar yang sejak berdirinya memang belum ada. Universitas Al-Azhar memang terpukau dan terkesima sudah mengadakan kunjungan ke lembaga pendidikan bentukan Rahmah. Universitas Al-Azhar mengundang perempuan pendidik dan pejuang itu sebagai tamu istimewa. Saat kunjungannya ke Mesir ini, Rahmah mendapat gelar Doktor Honoris Causa dan berhak menyandang sebutan Syekhoh. Penyematan gelar ini merupakan gelar kehormatan yang diberikan Universitas Al-Azhar untuk pertama kalinya kepada seorang perempuan. Masya Allah ya. Jadi pertama kali digelari Syekhoh dari Universitas Al-Azhar ya. Masya Allah, aku belum lahir ini. Ini beliau ya. Rahmah El Yunusia di hadapan anak-anak didiknya menyampaikan kesan-kesan dari tanah suci Mekah dan Timur Tengah. Sumber foto Rahmah El Yunusia dan Zainuddin Labai El Yunusi, dua bersaudara tokoh pembaharu sistem pendidikan di Indonesia. Masya Allah ya. Jadi teman-teman kalau butuh buku ini, Jejak Perempuan Kelahiran Padang Panjang ketika abad ke-20 menyingsing ini masih membekas hingga kini. Perguruan Diniyah Putri yang didirikan pada 1923 telah mendidik beribu-ribu perempuan dari tanah Andala sampai negeri Melayu. Pesona perempuan pejuang ini menginspirasi Universitas Al-Azhar membuka Kuliatul Lil Banat yang menurut Buya Hamka belum ada sejak 1000 tahun berdirinya. Insya Allah ya. Jadi buku ini bagi teman-teman yang membutuhkan referensi tentang Rahmah El Yunusiah dalam arus sejarah Indonesia, ditulis oleh Hendra Sugiantoro, yang butuh referensi tentang pendidikan ya, terutama pendidikan diniyah, kemudian yang butuh juga sosok tentang perempuan yang berkecimpung di dunia perpolitikan gitu ya, yang berkecimpung juga, yang ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia. Ini ada namanya Ibu Rahmah El Yunusiah yang namanya pun mungkin tidak semuanya tahu ya, karena taunya itu biasanya
Apalagi anak-anak zaman sekarang. Kalau zaman aku dulu SD tuh yang ada di buku IPS atau di buku atlas itu Dewi Sartika, Raden Ajeng Kartini, kemudian yang dari Aceh tuh Cut Nyak Dien ya. Dulu ingat banget bacanya Cut Nyak Dien gitu. Nah, ini ada yang dari Padang namanya Rahmah El Yunus ya. Dan juga mertua aku kan dari Padang. Beliau dulu tinggal di sekitaran Diniah Panjang, kemudian ngajinya sama mbak-mbak yang ada di Diniah Putri itu, masya Allah ya. Dan sampai sekarang pun Diniah itu masih ada, masih berdiri. Dan kalau nggak salah kemarin Pak Anies Baswedan itu mengucapkan selamat untuk yang berapa 100 lebih tahun gitu ya, masya Allah. Barakallahu fiik, demikian review dari aku tentang seorang tokoh perempuan yang menginspirasi, yaitu Rahmah El Yunus ya. Bagi teman-teman yang membutuhkan silahkan bisa dicari di toko-toko buku terdekat ya. Terbitan dari Mata Padi Presindo ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video aku ini, insyaallah belibet ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.